Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Bunda cantik, dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 2. Duda kurang belayan. Parmi, buatkan saya teh ya, Tita Anton sebelum ia masuk ke kamarnya. Iya tuan, ibu mau teh juga, tanya Parmi pada Bu Rasti. Tidak usah Mi, ibu mau langsung istirahat saja. Kamu jangan lupa mandi tuh, habis dari rumah sakit ini kita. Bu Rasti mengingatkan Parmi, lalu masuk ke dalam kamarnya. Parmi bergegas menuju kamar mandi belakang. Ia mandi dengan cepat karena sudah malam. Dengan memakai kaos longgar dan celana panjang batik, Parmi membuatkan teh hangat untuk Anton. Setelahnya, ia membawa teh tersebut ke kamar Anton. Tuan, ini tehnya. Masuk. Parmi dengan perlahan membuka pintu kamar Anton. Tanpa Anton baru saja selesai mandi. Tubuhnya juga sudah memakai kaos tidur berwarna biru gelap, hanya dari pinggang sampai lutut, masih tertutup handuk. Taruh di situ aja, Mi. Mata Anton mengarah pada meja kerjanya. Parmi kemudian menaruh gelas teh tersebut di sana. Makasih, ucap Anton sambil menyisir di depan kaca. Sama-sama, permisi tuan. Buk. Aduh, Parmi terjatuh duduk sambil memegang kakinya. Anton menoleh kaget saat melihat Parmi kesakitan terduduk. Ya Allah, kamu kenapa? Gak sengaja kepelanduk tuan. Au, Parmi merintih sakit. Sini saya lihat. Anton menyentuh kaki Parmi. Terlihat sedikit merah di sana. Anton lalu membantu Parmi untuk berdiri. Namun Parmi berteriak sakit. Akhirnya Anton menggendong Parmi, menaruhnya di atas ranjangnya. Sebentar saya ambil minyak gosok. Anton membuka laci meja kerjanya. Ia mengambil minyak gosok tersebut lalu kembali mendekati Parmi. Saya pijat sedikit, kamu tahan ya, ucap Anton. Jangan ah, emang tuan bisa pijat? Nanti malah kaki saya malah jadi osteoporosis. Parmi menolak, namun rasa sakit kakinya semakin menjadi. Mana ada gara-gara pijat jadi osteoporosis. Anton menggelengkan kepalanya, lalu mulai menuangkan minyak ke kaki Parmi, memijatnya dengan perlahan. Ah, sakit. Suara rintihan Parmi membuat Anton menelan salivanya. Hus, jangan berisik nanti dengar mama. Sakit tuan, rintihnya lagi. Iya, ini saya pelan-pelan. Awalnya emang sakit, nanti juga enakan. Tahan ya. Aduh, sakit, cepetan tuan. Iya, ini sedikit lagi. Tanpa mereka sadari, Bu Rasti tengah menguping pembicaraan mereka. Ya Allah, kenapa Anton nekat beladuren sekarang sih? Wah, gawat, harus besok ini dinikahi. Bu Rasti bergumam sambil meremas tangannya. Dengan rambut basah, Parmi menyiapkan menu sahur. Rambutnya digelung handuk, kakinya juga masih sedikit pincang. Saat mondar-mandir di dapur, semua penghuni rumah masih terlelap. Parmi melihat jam di dinding sudah pukul 3 subuh. Sebentar lagi ia akan membangunkan seluruh penghuni rumah untuk sahur bersama. Parmi menata semua hidangan di atas meja makan. Kemudian ia menyisihkan sebagian lauk untuk dirinya. Ia sendiri masih merasa sungkan untuk duduk bersama di meja makan bersama dengan calon suami beserta keluarganya. Ceklek, pintu kamar Bu Rasti terbuka. Bu Rasti berjalan keluar kamar sambil mengucir rambut panjangnya. Ibu sudah bangun? Baru saja saya mau bangunin, sapa Parmi ramah menatap ke arah Bu Rasti yang tersenyum juga kepadanya. Tangan Parmi telaten menuangkan teh hangat ke dalam satu persatu cangkir yang tertata di meja. Bu Rasti memperhatikan wajah Parmi dari ujung kaki hingga rambut. Bu Rasti susah payah menelan salivanya. Rambut basah Parmi menambah keyakinan Bu Rasti bahwa tadi malam Parmi dan Anton, itulah wanita parubaya itu berjalan mendekati meja makan. Kenapa Bu? Kok liatinnya gitu? Saya manis ya? Ujar Parmi tanpa rasa berdosa sama sekali. Iya, kayak kolak, sahut Bu Rasti sambil terkekeh geli. Parmi pun ikut tertawa. Saya kuah kolaknya Mas Anton, panci kolaknya ya Bu. Keduanya terbahak. Siapa yang panci? Mas Anton, jawab Parmi spontan tanpa berani menatap Anton. Wajahnya seketika memerah mengingat kejadian semalam.
Iya, aku pancinya. Kamu kerak itemnya. Serga Anton tak mau kalah. Sudah, berantem terus, Bu Rasti menengahi. Keduanya sudah duduk di meja makan. Papa kemana, Mah? Lagi ada urusan ke Lembang, nanti siang pulang. Anton mengangguk paham, lalu menyendokkan nasi beserta lauk pauknya ke dalam piring. Tampak Parmi akan menyantap menu sahurnya di dapur. Parmi, sini makan sama-sama, ajak Bu Rasti. Parmi menoleh lalu menggeleng perlahan. Gak apa-apa, ayo sini. Ada yang mau Mama tanyakan sekalian? Parmi duduk di depan Anton. Kedua sekilas saling pandang. Bu Rasti mengulum senyum memperhatikan keduanya. Parmi masih belum membuka gelungan handuk di kepalanya. Ketiganya mulai makan dengan lahap. Terutama Anton, ia bahkan nambah sampai 2 kali. Sepertinya tenaga anakku terkuras habis oleh Parmi, gumam Bu Rasti dalam hati. Kasihan, hampir 2 tahun puasa ranjang, sekalinya buka puasa, sampai kelaparan gitu, gumamnya lagi sambil memperhatikan Anton. Anton yang sadar diperhatikan, menoleh ke arah Bu Rasti. Kenapa, Mah? Ah, nggak apa-apa, kamu makan pelan-pelan aja, nanti tersedak. Ah, iya, Mah. Capek ya? Ah, enggak, Mah. Lahap gitu makannya. Iya, saya lapar banget. Dari semalam. Dapat berapa ronde? Ucap Bu Rasti setengah berbisik. Anton menatap mamanya keheranan. Ronde apaan? Itu loh yang tadi malam. Mama denger loh, Ton. Ada apa tadi malam, Bu? Tiba-tiba Parmi yang sedari tadi diam ikut bersuara. Kalian berdua ini, Mama suruh cepet-cepet katanya nanti saja. Malah nyuri star duluan. Dosa, Ton, makanya nanti siang kalian berdua Mama nikahi Siri aja ya. Anton tersedak mendengar ocehan Bu Rasti. Parmi dengan cepat memberikan segelas air putih hangat untuk Anton. Tapi saya nggak suka Siri, Bu, pahit, ucap Parmi sambil menatap Bu Rasti dengan penuh permohonan. Sakit perut saya kalau habis makan Siri, lanjutnya lagi sambil menatap Bu Rasti dan Anton bergantian. Bukan daun Siri, Parmi, tapi nikah sirih, ucap Anton penuh dengan penekanan. Parmi hanya mengangguk saja seolah paham. Tapi sebenarnya tidak. Mama apaan sih? Emangnya saya dan Parmi kenapa semalam? Udah, jangan malu-malu. Mama tahu kamu sudah bobol gawang futsal Parmi kan? Hah? Apa? Saya yang main futsal, Bu? Bu Rasti menyeringai, memijat kepalanya. Semoga ia tidak terkena serangan jantung saat bermenantukan Parmi. Tadi malam Mama dengar suara Parmi. Aduh, Mas, sakit. Pelan-pelan, aduh gitu. Terus kamu bilang, iya ini pelan. Pertamanya sakit, lama-lama enak, gitu. Bu Rasti menirukan percakapan Anton dan Parmi. Anton terbahak dengan sangat keras, membuat Parmi melongo memandangnya. Belum pernah ia melihat anak majikannya ini tertawa lepas seperti itu. Pasti telah terjadi sesuatu sehingga Anton tertawa sedemikian rupa. Parmi bermonolog. Mama salah paham, Anton mulai menjelaskan. Semalam Parmi tidak sengaja keseleo, tersandung karpet, jadi saya membantunya dengan memijat Parmi, gitu mah. Bohong, itu buktinya rambut Parmi basah. Ekor mata Bu Rasti menarik ke arah Parmi. Parmi yang ditatap keduanya dengan pandangan aneh hanya bisa menyeringai. Ya mana saya tahu, Mah. Yang jelas Parmi dan saya tidak ngapa-ngapain semalam. Anton memutar bola mata malasnya. Nasi di piringnya hampir habis. Ia melanjutkan kembali 2 suapan terakhir. Benar, Parmi, kamu semalam tersandung di kamar Anton? Iya, Bu. Alhamdulillah Tuan Anton pintar mijatnya. Saya sampai keenakan. Tawa Parmi sambil menutup mulutnya. Yang dipijat atas atau bawah? Ledek Bu Rasti lagi. Ia masih belum percaya sepenuhnya dengan Anton dan Parmi. Mata Parmi melihat langit-langit ruang makan, lalu matanya turun ke bawah. Mama apaan sih? Emang bisa dipijat ya, Bu? Palpon sama lantai. Plafon, bukan palpon. Anton membetulkan ucapan Parmi. Bu Rasti menarik nafas panjang. Ya salam, darah tinggi saya kayaknya sebentar lagi kambuh, gumamnya dalam hati sambil mengusap dadanya. Parmi, kenapa kamu subuh-subuh keramas? Mama jadi salah paham, Anton bertanya dengan tegas kepada Parmi. Oh, ini saya semalam habis pakai obat kutu, jadi gatel banget,
Udah aja saya keramas subuh-subuh. Apa? Kamu kutuan? Pekik Anton dan mamanya bersamaan. Parmi mengangguk polos. Tinggal anaknya sih. Mama dan papanya udah saya matiin duluan. Mau lihat anaknya? Tawar Parmi sambil tangannya terangkat ke atas hendak membuka gelungan rambutnya. Jangan! Teriak Bu Rasti dan Anton bersamaan. Anton dan Bu Rasti saling pandang. Selain bermasalah dengan telinga, dia juga bermasalah dengan rambutnya. Mah, please, bisik Anton sambil menggeleng pelan seakan tak sanggup dengan Parmi. Nanti kalau kita sudah menikah, bantuin saya cariin anak kutu ya Tuan. Sore ini Parmi tengah menunggu kedatangan kakak beserta ibunya. Mereka akan menyaksikan pernikahan Parmi yang akan dilaksanakan besok. Tepatnya 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Harusnya sejam yang lalu sudah sampai. Parmi menunggu dengan gelisah karena kakak dan ibunya belum pernah sama sekali ke Jakarta. Entah dengan siapa mereka diantar. Yang jelas saat ini Parmi begitu menanti kedatangan ibu dan kakaknya. Anton yang baru saja selesai mandi dan sudah rapi menghampiri Parmi yang duduk dengan gelisah. Belum sampai juga ya ibu kamu? Tanya Anton sambil melihat ke arah Parmi. Parmi hanya melihat Anton sekilas lalu menoleh kembali menatap pagar rumah Anton. Gak denger dia mah, pasti, gerutu Anton dalam hati. Huf, Anton menarik nafas panjang lalu duduk di kursi teras tepat di sebelah Parmi. Mandi dulu sana, bau tahu. Anton menutup hidungnya karena memang aroma tubuh Parmi sudah menyengat. Sedari pagi, Parmi sibuk di dapur, di sumur, semua rumah bersih mengkilap karena Parmi. Nanti aja Tuan, sahut Parmi pelan. Sengaja saya tidak mandi dulu. Loh, kenapa? Tanya Anton keheranan. Sambil ia menggaruk tangannya yang gatal digigit nyamuk. Bau saya ini sebagai pompas, biar ibu saya tidak kesasar. Penunjuk arah, sahut Parmi sambil menyeringai. Anton terkekeh. Kompas Parmi, bukan pompas. Untuk kesekian kali Anton membetulkan ucapan Parmi. Ngaco, mana ada bau badan sebagai penunjuk arah, serga Anton menggelengkan kepalanya. Ada, percaya deh sama saya, ucap Parmi sambil tersenyum. Parmi menatap Anton yang kini sedang memainkan ponselnya. Masih duduk di teras menemani Parmi. Tuan, panggil Parmi sedikit berbisik. Anton menoleh. Apa? Kalau kita sudah menikah, saya tidurnya di mana? Parmi menunduk malu setelah mengucapkan hal tersebut. Di garasi, sahut Anton asal sambil berusaha menahan tawanya. Oh, kalau gitu, bareng mobil tidurnya? Tanya Parmi lagi dengan polosnya. Anton mengangguk pasti. Parmi memainkan kedua bola matanya, mencoba mencerna ucapan Anton. Emang bisa punya anak ya kalau saya tidur sama mobil? Gimana caranya ya? Gumam Parmi lagi sambil berbisik. Anton tak lagi bisa menahan tawanya. Ia tertawa dengan keras. Duh Parmi, kamu itu, ya kalau sudah menikah kamu tidur sama saya di kamar saya. Kamu di sofa, saya di ranjang, begitu. Parmi menyeringai lalu mengangguk. Anton masih memukul lengannya yang masih digigit oleh nyamuk. Banyak nyamuk gerutu Anton sambil menggaruk lengannya. Kok kamu bisa aja sih, gak kegatelan? Di sini banyak nyamuk loh Mi. Makanya saya belum mandi Tuan, biar nyamuk gak berani dekat saya. Belum lagi sampai mereka menghisap darah saya, mereka sudah mati duluan dengan bau saya. Parmi menerangkan sambil terbahak. Iya, sebentar lagi saya yang mati karena bau kamu, umpat Anton lalu berjalan dengan kesal masuk ke dalam rumah, meninggalkan Parmi sendirian di teras. Anton melewati meja makan, semua hidangan berbuka sudah tersedia di sana. Anton lalu memutuskan untuk bergabung dengan papa dan mamanya di ruang TV. Parmi mana? Tanya Bu Rasti saat Anton baru saja meletakkan bokongnya di sofa. Di depan lagi nungguin ibu dan kakaknya. Oh, iya. Tumben belum sampai. Assalamualaikum. Terdengar suara salam diucapkan dari depan pintu rumah Anton. Semuanya menoleh ke asal suara. Ternyata ibu Parmi dan kakaknya sudah sampai. Tapi tunggu, ada seorang lelaki di belakang mereka. Lelaki itu tengah menyapa Parmi dengan ramah. Agus, mau apa dia ke sini? Anton bermonolog. Lalu dengan langkah cepat menyambut kedatangan ibu dan calon kakak iparnya. Mari masuk, ucap Bu Rasti ramah. Ini siapa? Tanya Bu Rasti pada Agus.
"Saya Agus, Bu, yang mengantar Ibu dan Mbak Parni ke sini," sahut Agus sambil menunduk. Bu Rasti mengangguk lalu meminta semuanya untuk masuk ke dalam rumah. Masih ada waktu setengah jam sebelum berbuka. Bu Rasti mempersilahkan ketiga tamunya untuk bersih-bersih. Parmi sudah lebih dulu mandi dan berpakaian rapi. Tampak sibuk di dapur menyeduh teh untuk berbuka. "Tumben rapi amat," celutuk Anton saat menghampiri Parmi di dapur. Parmi tidak menoleh, dia masih asik dengan teko teh. "Harus ya gue ngomong 2 kali baru dia nengok," umpat Anton kesal. "Parmi," Anton memanggil Parmi dengan suara kencang. Parmi menoleh ke arah Anton. "Kenapa?" tanya Parmi. "Saya wangi ya," ucap Parmi sambil menyeringai. Anton mengendus harum Parmi. "Ini bau piring apa bau kamu sih? Macam bau sabun ekonomi." Anton mencibir. Parmi terbahak. "Saya buru-buru nggak pakai lihat, saya oles, tapi udah saya tambahin sabun mandi lagi kok. Tapi tidak mau hilang ya? Jadi aneh ya Tuan, bau badan saya sama bau cucian piring samaan." Parmi dan Anton terkekeh di dapur. Melihat kebersamaan itu, Agus yang merupakan mantan pacar Parmi menjadi cemburu. Lelaki muda itu yakin bahwa Anton tidak benar-benar mencintai Parmi. Bisa jadi Anton dan keluarganya hanya memanfaatkan Parmi untuk memiliki keturunan. Agus berjalan mendekati Parmi. "Ada yang bisa saya bantu, Neng?" ucap Agus tiba-tiba hadir di antara Anton dan Parmi. "Neng" adalah panggilan sayang Agus kepada Parmi. Mas Agus, nggak apa-apa mas, ini sudah mau selesai," sahut Parmi sambil menunduk canggung. "Saya bantu bawain ini ke meja itu ya," ucap Agus lagi sambil memperhatikan Anton yang masih terdiam menyaksikan interaksi keduanya. Parmi mengangguk. "Kalau sama Agus, kamu kok nggak budek sih?" bisik Anton saat Agus sedikit menjauh dari dapur. Parmi cuek saja seolah tidak mendengar bisikan Anton. "Tuh, bener kan? Sama gue pasti dia nggak denger." Anton meremas rambutnya kasar. "Sangat menjengkelkan saat kita bicara, namun lawan bicara kita terlihat cuek." Azan maghrib berkumandang. Semua orang sibuk menikmati santap berbuka yang sudah disiapkan oleh Parmi. Ada bihun goreng seafood, risoles, nasi putih, ayam goreng, capcay kuah, dan es buah. "Enak ya masakan Parmi," komentar Agus sambil tersenyum ke arah Parmi. Bu Rasti yang mengetahui bahwa Agus adalah mantan pacar Parmi melihatnya dengan tidak suka. Iya, menantu saya memang harus pandai memasak, ya kan Anton?" ucap Bu Rasti sambil menatap Anton dan Parmi bergantian. Agus yang paham sindiran dari Bu Rasti tidak melanjutkan lagi ucapannya. Ia hanya menunduk dan menghabiskan nasi di piringnya yang tersisa sedikit. Setelah selesai makan, semua melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pak Andi yang mengimami mereka. Di saat semua sedang melaksanakan sholat maghrib, Parmi malah sibuk di dapur, membereskan dapur dan mencuci piring. Ia terlalu fokus saat mengerjakan pekerjaan rumah. "Kamu tidak sholat?" tanya Anton pada Parmi yang sedang mengelap piring sebelum dimasukkan ke dalam rak piring. "Lagi datang bulan Tuan," sahut Parmi sambil terus mengerjakan pekerjaannya. "Mulai sekarang panggil saya Mas, saya kan calon suami kamu, masa dipanggil Tuan?" "Enggak ah," sahut Parmi cuek. "Kok enggak?" Anton sedikit sewot mendengar ucapan Parmi barusan. "Panggil sayang aja boleh ya?" Parmi menyeringai, wajahnya sudah merah merona saat mengatakan hal itu pada Anton. "Gak boleh, karena saya belum sayang sama kamu. Panggil saya Mas aja," tolak Anton dengan tegas. Parmi hanya menghembuskan nafas kasar. "Ya sudah, kalau begitu," sahut Parmi. Lalu berbalik badan meninggalkan Anton yang masih terbengong menatap kepergian Parmi. Pagi hari semua sibuk beberes rumah serta menghiasnya. Ada beberapa orang yang hilir mudik membantu mendekorasi rumah di keluarga Anton. Sedangkan Parmi hanya berdiam diri di kamar. Itu perintah dari Bu Rasti. Anton sendiri juga masih duduk di atas ranjang di kamarnya. Ia baru saja melakukan video call dengan Angkasa anaknya. Ia memberitahu Angkasa bahwa nanti malam sehabis berbuka puasa, ia akan menikahi gadis desa yang sedikit mirip dengan mominya. Pintar masak serta mengurus rumah.
Angkasa terlihat senang karena papanya akan menikah kembali. Tandanya ia akan mempunyai 2 orang mama dan 2 orang papa. Semenjak kejadian di dapur kemarin, Parmi tidak berbicara apapun lagi kepada Anton, malah terkesan menghindar. Saat sahur pun, Parmi bersikap biasa saja. Anton dan Bu Rasti sedikit bingung dengan sikap Parmi mendadak jika tidak banyak berbicara. Padahal sebelumnya Parmi sangat cerewet. Anton melihat kontak Parmi di ponselnya. Ia mengetik sedikit pesan WA untuk Parmi. "Kamu lagi sakit, Mi?" Hingga sore hari, pesan tersebut tidak dibaca oleh Parmi. Rumah keluarga Anton dihias dengan cukup sederhana. Tetangga kanan dan kiri yang diundang selepas maghrib tampak hadir di sana memberi selamat. Parmi dirias dengan sederhana, memakai kebaya putih dengan kain batik sebagai bawahannya, serta siger yang diisi oleh bunga melati cantik untuk menghiasi kepalanya. Pak Penghulu serta wali hakim untuk Parmi yang ditunjuk oleh Bu Rasti telah tiba. Mereka merupakan teman dari Bu Rasti di kantor urusan agama. Anton mengucapkan ijab qabul dengan lancar. Saat penghulu dan saksi mengatakan sah, tampak raut wajah lega dari Bu Rasti dan juga suaminya. Namun tidak dengan Anton. Ia merasa gugup, apalagi Parmi belum membalas pesannya dari semalam. Parmi keluar dari kamarnya, ditemani oleh kakaknya Parni. Anton menatap malu-malu ke arah Parmi yang menunduk. Tubuhnya yang berpakaian rapi, serta riasan di wajah Parmi yang tampak pas, membuat Anton sedikit terpesona. Kini Parmi sudah duduk di samping Anton. Pak Penghulu memberi perintah agar Parmi mencium punggung tangan Anton. Dilanjutkan dengan memakaikan cincin di tangan Parmi. Semua prosesi dilakukan dengan hikmat. Tampak Bu Parti menangis terseduh melihat anak bungsunya menikah. Parni, kakak Parmi, juga terlihat menitikan air mata. Keduanya menyunggingkan senyum kepada semua orang yang ada di sana. Namun keduanya masih belum membuka pembicaraan. Setelah semua tamu pulang, Anton mendekati Parmi yang masih duduk mendengarkan ibu serta kakaknya berbincang. "Parmi, saya mengantuk." Parmi menoleh ke arah Anton, lalu tersenyum. Ia pamit kepada ibu serta kakaknya, lalu mengikuti langkah Anton ke dalam kamar. Setelah keduanya berada di dalam kamar yang telah dihias dengan begitu cantik, Anton mengunci kamar tersebut. Ia melepas satu persatu kancing bajunya, hanya menyisakan kaos dalam dan celana panjangnya. Parmi memperhatikan dengan salah tingkah. Ia memalingkan wajah. "Sini," tita Anton pada Parmi agar duduk di sampingnya. Parmi menurut. Ia duduk di samping Anton tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung kamu. Maaf ya." Anton meraih tangan Parmi dengan canggung. Parmi tidak menolak. Ia membiarkan Anton memegang tangannya. "Dimaafkan gak?" ujar Anton kembali, kini menatap dalam kedua mata Parmi. Wanita yang telah sah menjadi istrinya itu mengangguk. "Kalau dimaafkan, kenapa diam saja? Dari kemarin saya perhatikan kamu banyak diam, dan pesan saya pun tidak kamu baca. Saya benar-benar minta maaf ya, Mi." "Iye, ini sakit gue." Parmi menunjuk pipinya yang sedikit membengkak. Parmi cukup lama berada di dalam kamar mandi. Anton menungguinya sampai terkantuk-kantuk. Berulang kali Anton menguap, memandang ke arah kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Pintu itu tak kunjung terbuka, sedangkan Anton sudah gerah ingin segera mandi. Suara pancuran air sudah berhenti, namun tak ada tanda-tanda pergerakan dari dalam sana. "Dia tidur apa mandi sih?" gerutu Anton sambil melangkah malas menuju kamar mandi. Di pundaknya sudah bertengger handuk berwarna hijau. "Tok tok tok, Mi, cepetan, saya juga gerah mau mandi," teriak Anton dengan sedikit kencang sambil menggedor pintu kamar mandi. Iya Ju, wa abawa sahut Parmi. Anton memijat pelipisnya. Bagaimana bisa dia mengerti apa yang Parmi katakan? "Apaan sih, Mi? Gak ngerti saya," sahut Anton dari balik pintu. Kedua tangannya bersandar di tiang pintu kamar mandi. Klek,
Parmi membuka pintu kamar mandi sedikit, lalu melongo keluar. Dengan susah payah dia ingin mengatakan bahwa ia lupa membawa baju salin dari kamarnya. "Yuh, ucap Parmi susah payah. Anton mencoba menguasai rasa kesalnya. "Bicara yang jelas, Parmi. Kamu selain budek, gagu juga ya. Lengkap banget sialnya hidup aku. Cepet, aku mau mandi." Anton mendorong sedikit pintu kamar mandi, namun ditahan oleh Parmi. Ia membuang pandangannya. Perkataan Anton barusan membuat Parmi terdiam. Bukan hanya giginya yang sakit, namun kini hatinya perih. Padahal baru ada 3 jam menjadi istri. Di balik pintu sana ia masih dalam keadaan telanjang dengan air mata yang sudah menggenang. Brak! Parmi kembali menutup pintu kamar mandi, lalu dengan cepat memakai kembali baju kebaya dan rok batik pernikahannya. Anton dengan wajah kesal masih menanti Parmi di depan pintu. "Cepat nih!" Ceklek! Parmi keluar dengan baju pernikahannya kembali. Rambutnya basah, ia biarkan tergerai. Bahkan handuk pun ia lupa membawanya, sehingga ia tidak handukan. Langsung memakai kebaya tadi. Anton memandang heran Parmi. "Kamu tidur mau pakai ini?" Parmi menggeleng. Dengan cepat ia berlalu dari hadapan Anton dan keluar dari kamar tersebut. "Astagfirullah, ya ampun saya lupa. Dia kan sakit gigi. Pantesan susah jawab tadi." Cek Anton. Anton meremas rambutnya lalu masuk ke dalam kamar mandi. Setengah jam berlalu, Parmi tak kunjung kembali. Anton terlalu lelah hingga ia tidak peduli keberadaan Parmi di mana. Ia terlelap dengan sangat nyenyak, sedangkan Parmi sedang meringis menahan sakit di gusinya yang bengkak. Ia sudah memakai baju tidur panjang, meringkuk di ranjangnya. "Mi, kamu tidak kembali ke kamar suamimu? Nanti dia nyariin loh." Suara Parmi terdengar jelas di telinga Parmi. "Said!" Parmi masih meneteskan air mata menahan sakit. Bu Parti merasa sedih dengan keadaan Parmi. Anton bahkan tidak menjemputnya ke sini, padahal sudah jam 12 malam. Semua penghuni rumah sudah tidur, tersisa Parmi, Parni dan ibunya. "Kamu tidak ada obat ya? Nih, coba kumur air garam." Tiba-tiba kepala Agus muncul dari balik celah pintu kamar Parmi yang tidak tertutup rapat. Di tangannya memegang gelas berisi air hangat yang sudah dilarutkan garam di dalamnya, sambil meneteskan air mata. Parmi meraih gelas tersebut, memegangnya dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengelus pipi yang membengkak. Sedikit terseok, Parmi keluar kamar dan berjalan ke arah kamar mandi, sambil membawa gelas berisi air garam tadi. Parmi berkumur cukup lama, hingga air tersebut habis. Parmi keluar masih dengan keringat dingin, disertai wajah pucat pasi. Ia kembali ke kamar dengan langkah lemah. "Gimana?" tanya Bu Parti. Parmi hanya menggeleng. Agus yang tahu bahwa sakit gigi Parmi tidak ada perubahan setelah berkumur air garam, merasa iba. Bagaimanapun ia masih menyimpan perasaan pada Parmi. "Saya biar belikan obat dulu." Agus langsung melangkah keluar kamar Parmi tanpa menunggu jawaban dari ketiganya. "Sabar Yandu." Bu Parti mengusap punggung Parmi. "Suami kamu tahu nggak kamu sakit gigi?" tanya Parmi. Parmi mengangguk dengan mata tertutup, mencoba menahan rasa sakit giginya. Selain itu masih terngiang ucapan Anton tadi, bahwa Parmi adalah kesialan baginya. Bukannya dia yang repot nyari obat, ini malah lelaki lain." "Sudahlah nih, adik kamu lagi sakit gigi. Jangan ditambahkan ucapan yang tidak-tidak," selabu Parti sambil menatap iba Parmi. Parmi sudah terlebih dahulu tidur di kasur busa yang sudah rapi diberi spray bermotif Hello Kitty. Kasur tersebut dipinjamkan oleh Bu Rasti untuk Parmi dan juga ibunya. Bu Parti masih menemani Parmi yang menangis karena sakit gigi. "Assalamualaikum, Bude, ini obatnya." Agus memberikan bungkusan kresek putih yang berisi obat. Sebelah tangannya lagi sudah memegang gelas berisi air. Parmi masih meringkuk, rasa lemas di sekujur tubuhnya membuat ia tak mampu bergerak. Agus yang menyadari itu langsung membukakan obat tersebut, lalu memberikannya pada Parmi. Parmi meminumnya dengan cepat. Parmi berusaha memberikan sedikit senyumnya kepada Agus sebagai tanda terima kasih. Agus pun ikut tersenyum. "Makasih Gus," ucap Bu Parti kepada Agus. Lelaki muda itu tersenyum. "Sama-sama Bude,
sahutnya lalu melangkahkan kaki keluar kamar Parmi. Ia tidur di ruang musola yang sudah disulap sederhana menjadi area untuk tidur malam yang nyenyak. 10 menit berlalu, rasa sakit gigi Parmi perlahan reda. Ia melihat ibunya tertidur miring di samping dirinya. Pelan-pelan ia turun dari ranjang. Sudah sembuh, Mi? Bu Parti tiba-tiba terbangun, mendapati Parmi yang baru saja turun dari ranjang. Sudah, Bu, saya ke kamar ya. Pamit Parmi pada ibunya, di tangannya membawa bantal dan guling. Loh, kok di bawah? Emangnya di kamar suamimu gak ada bantal dan guling? Ini bantal dan guling kesayangan saya, Bu. Saya pakai ini baru bisa tidur nyenyak, terang Parmi, tanpa berani menoleh kepada ibunya. Akhirnya Parmi kembali ke kamar suaminya. Tampak suaminya sudah terlelap, sambil memeluk selimut. Dengan perlahan, Parmi naik ke atas ranjang. Tepat di sebelah suaminya, ia meletakkan kepalanya dengan perlahan. Kamu ngapain? Anton menyipit menatap Parmi. Suaranya serak, khas orang terbangun dari tidur. Mau tidur, Mas? Tidur di sana, bukan di sini. Anton menunjuk sofa panjang di dekat ranjangnya. Parmi pun turun tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia memegang bantal dan gulingnya, lalu berjalan ke arah sofa. Anton sudah kembali terlelap. Malam ini dilalui Parmi sangat panjang. Pengaturan AC yang terlalu dingin membuatnya susah terlelap. Ditambah rasa sakit giginya belum benar-benar hilang. Ia mengambil selimut bulu tipis dari dalam lemari Anton. Ia menutupi tubuhnya sendiri di keheningan malam. Sebelum terlelap, ia berdoa agar ia dapat melalui pernikahan ini dengan penuh kesabaran. Tubuhnya menghadap Anton yang tengah terlelap di seberang sana. Ia pandangi wajah lelaki yang kini telah resmi menjadi suaminya. Tanpa bisa ia cegah, air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena sakit di giginya, melainkan karena penolakan suaminya. Keesokan harinya Bu Parti dan Parni serta Agus langsung berpamitan pulang. Padahal Bu Rasti sudah menahan mereka agar berlebaran di sini saja. Namun ketiganya menolak. Parmi menangis memeluk ibunya. Begitu juga kakaknya. Ia teringat pesan ibunya. Perasaan ibu tidak enak meninggalkan kamu di sini. Jika sesuatu yang tidak baik terjadi pada pernikahanmu, pulanglah nak, ibu akan menunggumu. Tapi ibu tetap akan berdoa agar pernikahan tanpa cinta ini bisa bahagia sampai selamanya. Pesan itu masih terngiang di telinga Parmi, hingga azan maghrib kembali berkumandang. Hari ini Parmi seharian sibuk di dapur, menyiapkan aneka hidangan lebaran, mulai dari ketupat, opor ayam, dendeng daging, sayur labu siam, kering kentang, sambal telur dan aneka hidangan lainnya. Karena sedang datang bulan, Parmi jadi sangat gesit mengerjakan semuanya tanpa jeda. Ia pun belum ada masuk ke dalam kamar suaminya. Ia juga belum ada berbicara lagi dengan suaminya sejak kejadian semalam. Parmi menghidangkan aneka masakan untuk berbuka puasa di atas meja. Kedua mertua dan suaminya makan dengan lahap. Parmi yang menghargai Bu Rasti dan Pak Andi ikut duduk di samping Anton. Ia makan dalam diam, merasa sangat rendah diri. Belum pernah ia merasa sangat rendah diri seperti ini. Sakit gigi kamu sudah sembuh? Tanya Anton sambil lalu. Sudah, Mas. Kamu sakit gigi, Mi? Ya ampun, maafin Mama ya, lagi sakit, Mama suruh masak ini itu. Mama nggak tahu. Maaf ya, Mi. Iya, Ma, nggak apa-apa. Kamu masih haid ya? Iya, Bu. Ma. Wah, belum malam pertama dong, goda Bu Rasti sambil menyeringai. Udah, Mah, malam ini kan sudah malam kedua. Masa iya belum malam pertama, langsung malam kedua? Oceh Parmi masih tidak paham dengan ucapan Bu Rasti. Bu Rasti dan suaminya terbahak, sedangkan Anton cuek saja, masih menyantap makanannya dengan lahap. Sudah pukul 9 malam, tepatnya malam takbiran. Anton pergi ke masjid terdekat untuk bertakbir. Parmi sedang berada di kamar Anton. Ia meminum obat sakit gigi yang dibelikan Agus kemarin. Ia kembali mengambil selimut yang setelah ia lipat, ia taruh di bawah meja kerja suaminya. Ia tertidur di sofa sambil meringkuk tertutup selimut. Anton kembali dari masjid 2 jam kemudian. Ditatapnya Parmi sekilas saat masuk ke dalam kamar. Ia pun bersih-bersih lalu naik ke atas ranjangnya.
Kedua matanya masih menatap Parmi yang terlelap dengan mulut mengangah. Anton menepuk jidatnya. Gimana caranya bikin anak? Lihatnya tidur aja udah males, gumam Anton sebelum akhirnya ia pun ikut terlelap. Pagi lebaran pun tiba. Suasana begitu pagi, begitu teduh dan menyejukkan. Semua orang berlomba menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Beruntung di perumahan Anton tetap diadakan sholat Id, walau tetap harus menjaga jarak. Anton sudah bangun pukul 5 subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Parmi telah terlebih dahulu bangun, sudah menjadi kebiasaan Parmi. Jika harus bangun pukul setengah 4 pagi. Selesai sholat subuh, Anton memperhatikan kamarnya yang selalu rapi saat dia bangun. Parmi pasti yang membereskannya sebelum ia terbangun. Parmi masih asik di dapur, berhubung sedang datang bulan. Parmi jadi cukup santai beres-beres rumah, serta memanaskan aneka hidangan untuk disantap sepulang sholat Id nanti. Bu Rasti melihat Parmi sedang menyapu dapur dengan cekatan, lalu menghampirinya. Mama sudah pesan pembantu baru untuk di rumah, ucap Bu Rasti yang datang menghampiri Parmi. Sudah rapi dengan baju lebarannya. Parmi menoleh kepada mertuanya. Mama mau punya pembantu 2? Enggak lah, 1 aja. Terus saya bagaimana? Apa saya dipecat, mah? Wajah Parmi berubah sedih. Bu Rasti menyeringai mendengar pertanyaan Parmi. Kamu kan menantu saya, masa iya merangkap pembantu? Parmi menautkan alisnya tampak berpikir. Tapi saya nggak nangkap siapa-siapa, Bu, ujar Parmi sambil menggeleng lemah. Sapu di tangannya hampir saja terlepas. Bu Rasti hanya terkekeh, ikut menggeleng-geleng juga. Intinya kamu nggak boleh kerja di dapur, kerja di kasur aja, bikin cucu buat saya, bisik Bu Rasti sambil terkekeh geli. Tapi saya nggak bisa bikin anak, mah. Mama punya resepnya. Nanti coba saya buatkan, rasa coklat apa vanila, mah. Bu Rasti terbahak. Kamu polos sekali, Parmi. Beruntung saya punya menantu seperti kamu, ujar Bu Rasti sambil tersenyum ke arah Parmi. Lalu berbalik badan, meninggalkan Parmi yang masih terpekur bingung. Ia menggaruk rambutnya yang tidak gatal, lalu melanjutkan kembali kegiatan menyapunya. Anton keluar dari kamar, sudah memakai baju koko panjang lengkap dengan sarung. Parmi semalam telah menyiapkannya sesuai permintaan Anton. Melihat Parmi yang masih asik di dapur, Anton menghampiri. Sudah, jangan di dapur terus, mandi sana. Semua yang di rumah ini sudah mandi, kamu doang yang belum, ucap Anton lagi sambil pergi meninggalkan Parmi yang cemberut mendengar ucapan Anton. Saya belum mandi karena sibuk jadi pembantu di sini, bukan sebagai menantu, apalagi istri, gumam Parmi dalam hatinya. Setelah semua orang pergi ke lapangan di tengah kompleks, Parmi pun mandi dan bersih-bersih. Ia memakai baju terusan berbahan lembut, pemberian mertuanya. Parmi berputar-putar di depan cermin kamarnya, memantaskan dirinya. Apakah sudah cukup cantik pagi ini? Ia memoles tipis bedak bayi di wajahnya, serta lipstik berwarna pink di bibirnya. Ia tersenyum di depan cermin kembali, lalu dilanjutkan dengan menyisir rambutnya. Mengucirnya ekor kuda, kini ia telah rapi dan terlihat lebih segar dan wangi. Ia membuka ponselnya, melihat pesan dari teman-temannya di desa. Ada yang mengucapkan selamat atas pernikahannya, serta ada juga yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ia membalas satu persatu pesan tersebut. Sesekali ia tampak menyeringai. Terdengar suara salam dari depan pintu. Dengan cepat ia meletakkan kembali ponselnya di atas ranjang kamarnya, lalu berjalan cepat membukakan pintu untuk mertua, juga suaminya, yang baru saja pulang melaksanakan sholat Id. Assalamualaikum, ucap ketiganya. Waalaikumsalam, jawab Parmi sambil membukakan pintu lebar. Bu Rasti tersenyum melihat Parmi yang tampil cantik, bersih, serta memakai baju pemberian dirinya. Setelah semua masuk, Parmi kembali menutup pintu rumah. Parmi, sini, panggil Bu Rasti yang tengah duduk di ruang TV. Parmi melangkahkan menghampiri ketiganya. Anton memperhatikan Parmi dari atas sampai bawah, lalu ia tersenyum tipis. Ayo, sungkem dulu kita sama suami kita, ajak Bu Rasti, yang kini bersimpuh, meletakkan kedua lututnya di karpet. Ia memberitahu cara sungkeman kepada Parmi. Parmi mengikuti instruksi. Bu Rasti ikut bersimpuh di depan Anton.
Maafkan semua salah mama ya Pak. Ikhlas dan ridho ya, ucap Bu Rasti kepada suaminya. Iya mah, sama-sama. Maafkan papa juga ya, jika selama setahun ini sudah banyak salah sama mama. Pak Andi mencium kening lalu memeluk istrinya hangat. Parmi dan Anton yang memperhatikan orang tua mereka pun ikut tersenyum. Sekarang giliran Parmi yang melakukannya. Ia mengambil jemari Anton, didekapnya erat. Maafkan semua salah saya ya mas, ucap Parmi sedikit kikuk sambil mengecup lengan suaminya. Iya sama-sama, sahut Anton. Parmi memajukan sedikit tubuhnya. Ia beranggapan bahwa Anton akan mencium keningnya. Namun Parmi sangat salah karena tak ada ciuman kening dan pelukan hangat yang terjadi seperti orang tua mereka. Saya lapar Mi, mau makan? Ah iya mas, sebentar. Dengan wajah merah menahan malu, Parmi berdiri dari simpuhannya, berjalan ke dapur sambil menahan air mata agar tidak tumpah. Kamu ini bisa kan pura-pura simpati? Ini kan lebaran Ton. Parmi itu istri sah kamu, omel Bu Rasti dengan wajah tak suka. Nanti kamu kayak papa loh. Dulu mah benci banget sama mama kamu. Sekarang malah cinta banget, celutuk Pak Andi sambil menatap Anton serius. Tahu dah ah, Anton meninggalkan kedua orang tuanya yang hanya bisa menggeleng pasrah melihat tingkah anak mereka. Jangan sampai kali ini gagal lagi mah, Pak Andi mengingatkan. Tidak akan Pak, kalaupun gagal, Mama tidak akan pernah memaafkan Anton. Semua hidangan telah tersedia di atas meja. Bu Rasti ikut membantu Parmi menatanya di atas meja. Anton dan Pak Andi keluar dari kamar dengan baju yang berbeda. Mereka memakai baju kaos serta celana panjang. Dengan penuh minat, kedua lelaki itu menatap meja makan. Anton mengambil posisi duduk di samping Parmi, sedangkan Pak Andi duduk di samping Bu Rasti. Setelah makan, nyuci piringnya nanti saja ya Mi. Kita mau ke rumah neneknya Anton, ucap Bu Rasti kepada Parmi. Oh baik mah, nanti cuci piringnya di rumah nenek aja ya. Bukan Mi, kita mau lebaran ke rumah ibu saya, bukan mau suruh kamu cuci piring di sana. Oh ya udah kalau gitu saya cuci piringnya di sini aja ya Mah. Bu Rasti dan Pak Andi terbahak, sedangkan Anton menarik nafas panjang dan memutar bola mata malasnya. Gak nyambung otak kamu Mi, celutuk Anton sambil menyuapkan ketupat sayur ke dalam mulutnya. Kamu kalau gak suka sama omongan Parmi, itu masakan Parmi jangan dimakan. Mulutnya lapar mulu, tapi mulut itu juga yang pedes banget sama istri, omel Bu Rasti sambil menatap sengit ke arah Anton. Parmi yang tidak mengerti pembicaraan Bu Rasti dan Anton memilih diam. Selesai makan, mereka berempat akhirnya pergi ke rumah orang tua Bu Rasti yang berada di daerah Cibubur. Tidak terlalu jauh memang dari rumah Anton yang berada di Pasar Minggu. Sesampainya di sana, sudah berkumpul saudara dari pihak mamanya Anton. Para sepupu, om dan tante semua lengkap ada di sana. Bu Rasti adalah anak kedua dari 3 bersaudara, semuanya perempuan. Dari 3 bersaudara tersebut, hanya Bu Rasti yang memberikan cucu lelaki pada orang tuanya. Sedangkan kakak dan adik Bu Rasti masing-masing memberikan anak perempuan. Mereka berkumpul di sana hingga sore hari, seperti biasa. Parmi sulit untuk bergabung dengan yang lainnya, karena Parmi lebih cenderung sibuk di dapur, membantu bibi dari orang tua Bu Rasti. Hanya sesekali Parmi ikut menimpali obrolan sanak famili Anton. Udah tidak sabar ingin menggendong Cicit, ujar nenek Anton saat mereka berkumpul bersama. Bentar lagi mah, doakan Anton dan Parmi segera memberi mama Cicit, sahut Bu Rasti sambil tersenyum. Jangan gagal melulu Sin. Ya memang hanya nenek Anton yang memanggil dirinya dengan Sin. Maksudnya Yasin. Doakan saja Nek, sahut Anton sambil memeluk manja lengan neneknya. Cucu lelaki pertama di keluarga Bu Rasti tentu saja akan menjadi cucu emas bagi keluarga besar mereka. Parmi hanya senyum-senyum saja mendengar obrolan mereka. Hingga asar pun tiba. Selepas sholat asar berjamaah, Bu Rasti beserta suami dan anak menantunya pamit pulang. Karena malam ini akan berkumpul di rumah orang tua dari Papa Anton. Pukul 10 malam, mereka semua telah kembali ke rumah. Semua masuk ke dalam kamar masing-masing. Hanya Parmi yang tengah sibuk berkutat dengan dapur dan sapu hingga pukul 12 malam.
Parmi baru saja keluar kamar mandi. Ia tidak berani mandi karena sudah terlalu malam. Ia hanya membasuh sebagian tubuhnya, serta mengganti pakaian dalam serta bajunya. Parmi kembali ke kamar Anton dengan perlahan membuka pintu. Betapa terkejutnya Parmi mendapati Anton belum tidur, masih duduk di atas ranjang. "Masuk sini, Mi," tita Anton sambil menepuk sisi ranjang yang kosong. Parmi masuk. Sebelumnya Parmi menutup pintu kamar Anton dengan rapat. Ia duduk di dekat Anton. "Parmi, dengarkan ya. Kita menikah tidak dengan rasa cinta. Saya tidak mencintai kamu. Begitu juga kamu tidak mencintai saya. Saya tidak tahu berapa lama akan seperti ini. Yang jelas jangan paksa saya untuk cinta sama kamu. Dan saya juga gak akan pernah maksa kamu untuk cinta sama saya juga." Parmi mengangguk paham. "Kamu paham gak?" "Iya mas, paham. Jujur, saya tidak membenci kamu Parmi, tapi saya belum bisa sepenuhnya menerima kamu sebagai istri saya. Kamu mengerti maksud saya?" Lagi-lagi, Parmi mengangguk. "Bagus kalau gitu. Sudah sana tidur." Mata Anton mengarah pada sofa di samping ranjangnya. Parmi bangun dari ranjang Anton. Ia berjalan ke arah sofa. Tanpa kembali melihat Anton yang kini tengah memperhatikannya, ia mengambil selimut, lalu meletakkan kepalanya di atas bantal. Ia memejamkan kedua matanya perlahan. "Dan saya tidak pernah tahu sampai kapan hati saya mampu bertahan," bisik Parmi dalam hati. Setetes air mata jatuh di pipinya. "Ya Allah, jika memang baik untukku, maka selamatkanlah rumah tanggaku. Namun jika buruk bagiku, lindungi aku dan jauhkan hambamu ini dari keburukan." Doa Parmi. Seminggu telah berlalu. Rumah tangga yang dijalani oleh Anton dan Parmi terbilang sangat biasa saja, malah cenderung hambar. Anton yang sudah mulai masuk kembali ke sekolah, meskipun tidak mengajar, namun selalu ada saja yang ia kerjakan di sana. Pukul 6 pagi, Anton sudah berangkat, karena pukul 7 sudah harus sampai di sekolah untuk absen sidik jari. Ia akan kembali ke rumah pukul 4, terkadang pukul 5 sore. Sesampainya di rumah, ia akan sibuk di layar laptopnya, bercengkrama dengan murid-muridnya hingga malam. Anton hanya berhenti saat makan malam dan waktu sholat. Jarang sekali terlihat Anton dan Parmi terlibat pembicaraan. Hal tersebut sudah diperhatikan oleh Bu Rasti. Ia sebenarnya sangat kecewa dengan sikap Anton. Bagaimanapun, ia harus membantu mendekatkan Parmi kepada anaknya. Malam ini, Parmi tengah mencuci piring, sedangkan Bibi yang baru sedang menyapu lantai dapur. Mereka baru saja selesai menikmati makan malam. Anton sudah langsung kembali ke kamarnya, sedangkan Bu Rasti dan Pak Andi berada di ruang TV. "Anton masih cuek ya, Mah?" tanya Pak Andi kepada Bu Rasti. "Iya, Pak. Mama harap Parmi mampu bersabar dengan sikap anak kita," sahut Bu Rasti sambil menatap sendu wajah suaminya. "Kayaknya Parmi juga belum disentuh ya, Mah?" "Iya, Pak. Mama bingung harus bagaimana. Nih," Pak Andi mengeluarkan sesuatu dari saku celana santainya. "Apa ini, Pak?" "Sst, jangan keras-keras, nanti didengar Parmi." "Jauh kali, Pak. Deket aja belum tentu dia dengar." Bu Rasti menyeringai. Pak Andi ikut tersenyum. "Itu obat perangsang, Mah. Berikan pada minuman Anton, biar bobol gawang futsal Parmi malam ini," terang Pak Andi sambil berbisik. "Wah, pasti Raider seneng nih, Pak, kalau ada adegan 21+ malam ini." Keduanya terbahak. "Serem gak, Pak, efeknya?" Bu Rasti menautkan kedua alisnya. Ia merasa ragu-ragu dengan ide suaminya. "Kok serem, Mah? Efeknya ya enak lah, enak banget malah," bisik Pak Andi sambil mencolek pipi Bu Rasti. Wajahnya berubah sayu. "Apaan sih, Pak?" Bu Rasti ikut merona, digoda oleh suaminya. Ia menatap wajah suaminya tegas. "Pokoknya selagi Anton belum bisa membobol gawang futsal Parmi, maka pembobolan gawang bola Mama juga diliburkan alias lockdown." Bu Rasti bangun dari duduknya meninggalkan Pak Andi yang meringis, menahan sesuatu yang sudah terlanjur anu. Bu Rasti melihat Parmi baru saja selesai merapikan piring di dalam lemari. Ia menghampiri Parmi yang tengah mengelap kedua tangannya. "Mi," panggil Bu Rasti sambil tersenyum. "Iya, Mah. Buatkan teh untuk saya dan Bapak ya. Oh ya, sekalian buat Anton juga." "Iya, Mah, sebentar." Parmi dengan cepat berbalik badan dan sibuk membuatkan teh untuk mertuanya.
Setelah selesai, Parmi diminta oleh Bu Rasti untuk mengunci pintu di depan. Iya, coba cek pintu depan Mi, kayaknya belum Mama kunci. Parmi mengangguk lalu berjalan ke arah pintu. Dengan cepat Bu Rasti menuangkan bubuk obat perangsang tersebut ke dalam minuman Anton. Ia mengangkat jari telunjuk kanannya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Ia meniupkan jari telunjuknya, kemudian memasukkan ke dalam cangkir teh lalu mengaduknya. Dengan sedikit meringis karena teh tersebut masih panas, Bu Rasti mengangkat telunjuknya yang memerah karena panas. Duh, emang dasar anak durhaka. Untuk urusan ranjang aja, mamanya harus berkorban begini, gumam Bu Rasti sambil meniup telunjuknya. Parmi datang dari depan. Jari Mama kenapa? Ini Mama digigit semut rang-rang, sahut Bu Rasti asal. Kedua tangannya sudah mengangkat nampan berisi teh yang disediakan Parmi untuknya. Ini bawa ke kamar, berikan pada suamimu, ucap Bu Rasti pada Parmi. Bu Rasti meninggalkan Parmi dengan wajah sedikit gugup. Ia takut rencananya tidak berhasil hari ini. Parmi berjalan ke arah kamarnya dengan membawa teh untuk Anton. Parmi membuka pintu kamar dengan perlahan, tanpa Anton tengah serius memperhatikan ponselnya. Sial, si Iqbal benar-benar ngaco, umpat Anton dengan suara berbisik menatap ponselnya. Video seorang wanita tengah menungging tanpa busana. Anton sudah payah menelan salivanya. Dia berkali-kali mengusap peluh yang menetes di dahinya. Astagfirullah, gumamnya. Namun tetap fokus pada layar ponselnya sehingga ia tidak sadar Parmi sudah masuk ke dalam kamar. Mas, ini tehnya. Parmi meletakkan cangkir teh tersebut di samping Anton. Aduh, cicit Anton sambil mengusap dadanya. Ia belum sadar Parmi sudah ada di sebelahnya, ikut memperhatikan video yang sedang diputar. Oh, Mas suka nonton film Jepang ya? Celutuk Parmi. Astagfirullah Parmi, pekik Anton kaget. Ia sampai membalik ponselnya dengan kasar. Parmi menatapnya dengan heran. Kenapa suaminya menjadi gugup seperti itu? Mas kok keringetan? Film hantu Jepang ya tadi? Anton merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia tidak tahu apa. Yang jelas, ia kini tengah membuka baju kaosnya. Tersisa celana boxernya saja. Ada yang sudah lancang depan gerak, bertepatan dengan Parmi yang berbalik ke arahnya. Parmi melihat Anton yang wajahnya memerah. Mas sakit? Parmi tiba-tiba duduk. Ia bermaksud melangkahkan kaki mendekati suaminya. Namun belum juga ia berdiri. Anton sudah berada di depannya, menatap Parmi dengan penuh minat. Bantu saya, Mi, bisik Anton, mengendus dan mengecup leher Parmi. Parmi menahan napasnya, matanya melotot. Apakah ini efek suaminya menonton film hantu Jepang tadi? Ia semakin gemetar saat Anton menggigit lehernya. Mas, darah, saya jangan dihisap. Saya nggak mau jadi vampir. Anton yang nafsunya sudah membumbung tinggi, tidak mengindahkan ocehan Parmi. Mas, darah saya pahit, ucap Parmi lagi sambil terbata. Kaki dan perutnya terasa kram, dan entah sejak kapan baju piyama tidurnya sudah tergeletak di lantai. Anton menindih Parmi di sofa. Mas nggak takut? Ini saya kalau positif COVID. Mas, kok saya dibuka bajunya? Kedua tangan Parmi menutup dadanya. Wajahnya seketika pucat. Vampir nggak bukain baju korbannya, Mas, cuma isap darah. Lagi-lagi Parmi mengoceh tidak jelas. Anton masa bodoh, ia sudah terlanjur panas dan membara. Mas, Anton mencium bibir Parmi dengan rakus. Sementara itu, di ruang TV, Bu Rasti hanya mampu berjalan mondar-mandir. Ia takut sekali gagal rencana malam ini. Berkali-kali ia meremas jemarinya. Pasti berhasil, Mah, tenang aja. Papa sok tahu ah. Itu obat Papa tambahkan bubuk akar maca, penambah kekuatan seksual. Awas aja kalau nggak berhasil, Pak. Bu Rasti menatap horor suaminya. Ia kini duduk di samping suaminya, matanya tak terlepas dari pintu kamar Anton. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Astagfirullah, Pak. Ada apa? Aduh, Mama lupa nanya, bulu ketiak Parmi udah dicukur belum? Waduh, bisa buyar nafsu Anton, Pak. Tahu sendiri Anton paling benci sama ketiak yang berewokan. Bu Rasti lagi-lagi menggaruk kepalanya.
Ia melorotkan bahunya lemah. Pasti gagal malam ini, pikirnya. Udah yuk, kita tidur aja. Nungguin orang main futsal mah lama sayang, bisik Pak Andi pada istrinya. Pukul 3:30 subuh, Parmi terbangun, membuka matanya pelan. Seluruh tubuhnya seakan kaku dan tak bertulang. Ia tersadar saat ini ia tengah tertidur di ranjang suaminya tanpa busana. Tubuhnya hanya ditutupi selimut tebal. Walaupun demikian ia merasa sangat nyaman. Ia berbalik perlahan, lalu menatap wajah suaminya yang terlelap sangat nyenyak. Lengan Anton masih memeluk pinggangnya, membuat senyum tipis tersungging dari bibirnya. Wajahnya merona tatkala mengingat kejadian semalam. Saat suaminya mencumbunya, ia tidak berani mengangkat kedua tangannya karena ia sadar ia belum membabat habis rambut brewok di ketiaknya. Namun anehnya, sang suami malah asik bermain di sana, mencium ujung lengannya, tepatnya di lipatan ketiaknya. Wajah Parmi kembali merona. "Udah bangun, Mi?" Suara serak Anton menyadarkan Parmi dari lamunannya. "Belum," sahut Parmi canggung. Anton menyeringai, namun matanya masih tertutup. Tangan Anton kembali mengusap kulit perut istrinya, lanjut naik ke atas. "Mas, saya mau bangun." "Iya, tapi tidurkan ini dulu," bisik Anton dengan suara serak. "Mas, saya mau ke kamar mandi," ujar Parmi lagi. "Nanti saja, ini dulu aja." "Mas, mau ke kamar mandi." Anton lagi-lagi tidak mengindahkan ucapan Parmi. "Mas," lagi-lagi Parmi menginterupsi suaminya yang tengah sibuk dengan tubuhnya. "Tut, brep, plup," keduanya terdiam seketika. Aduh, suara apa itu?" "Mas, astagfirullah, baunya." Parmi menutup hidungnya sangat rapat dengan jari telunjuk serta jempolnya. Anton hanya bisa menyeringai antara malu dan kelepasan. Yah, saat sedang asik menjadi bayi, bagian belakang tubuh Anton malah mengeluarkan suara dan bau yang sangat cetar tanpa bisa ia tahan. Mungkinkah efek kekenyangan? Yang pengen buang air siapa, yang kentut siapa? Jorok ih. Parmi berusaha bangun dari ranjang, namun baru meletakkan kedua kakinya di lantai. Rasa perih bersarang di pusatnya. "Au!" pekik Parmi. Ia meletakkan kembali bokongnya di atas ranjang. "Aduh, sakit, tapi kebelet," rengek Parmi sambil memegang perutnya. Tubuh telanjangnya tidak ia hiraukan lagi. Anton memperhatikan Parmi sambil mengulum senyum. "Sakit ya, tapi enak kan?" bisik Anton sambil mendekatkan tubuhnya ke arah Parmi. Parmi menggeser sedikit menjauh tubuhnya. Wajahnya merona merah tatkala mengingat kejadian semalam. "Saya beneran mules, Mas, tapi jalannya susah. Duh, bisa-bisa keluar di sini nih," gertak Parmi yang mampu membuat Anton menahan salipannya. "Ya udah, sini aku bantu." Anton berdiri dengan tubuh telanjang, menggendong Parmi dengan hati-hati menuju kamar mandi. Parmi menutup matanya, kulit ketemu kulit bergesekan, membuat Parmi merinding. Sampai di kamar mandi, Anton dengan perlahan-lahan mendudukkan Parmi di toilet duduk. Inilah pertama kali Parmi menggunakan kamar mandi di kamar suaminya. Sebelumnya, Anton tidak pernah mengizinkan Parmi buang air ataupun mandi di sana. Parmi hanya boleh masuk ke kamar mandi Anton saat akan membersihkannya. Namun, subuh ini Parmi bahkan buang hajat di sana. Anton meninggalkan Parmi di kamar mandi. Anton berjalan ke arah saklar listrik. Ia menyalakan lampu kamarnya. Suasana masih sepi dan hening. Karena ini baru pukul 3:30 pagi. Anton berjalan ke arah ranjang. Matanya terbelalak melihat bercak darah berceceran di atas sprei. Pertanda semalam ia telah berhasil membobol gawang Parmi. Senyum simpul pun terbit. "Sabar ya dek, nanti kita minta jatah lagi," gumam Anton sambil melihat sesuatu yang setengah lancang depan. Terdengar suara Parmi mengejan. Kembali lagi terdengar. Anton terbahak mendengar suara Parmi yang mengejan. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Mimpi apa ya semalam? Punya istri jorok bin dekil bin lucu bin enak. Anton bermonolog. Untung enak, lagi-lagi Anton bermonolog. Cukup lama Anton menunggu Parmi yang tak kunjung keluar dari kamar mandi. Suara kucuran air kloset beberapa kali terdengar, namun pintu tersebut tak kunjung terbuka. "Mi, cepetan, saya juga mules nih," Anton berteriak di balik pintu kamar mandinya. Perutnya pun tiba-tiba terasa mulas. "Sebentar, Mas,
sahut Parmi. Tak sabar Anton mengetuk-ngetuk jarinya di dinding. Rasa mulas semakin menjadi, kakinya ia goyangkan. Bahkan jari jempolnya ia jepit agar rasa mulas itu hilang. "Mi, aduh cepet!" Anton merapatkan bokongnya. Ia blingsatan menahan yang hampir saja longsor. Klek, pintu kamar mandi terbuka. Nampak Parmi menunduk malu-malu. Tubuhnya sudah ia balut handuk besar milik Anton. Sedangkan Anton masih dalam keadaan bugil. Dengan tergesa Anton menggeser tubuh Parmi yang menghalangi langkahnya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Langsung saja ia duduk di sana. Parmi menutup pintu kamar mandi dengan pelan. Tanpa kata yang keluar dari mulut keduanya, Parmi berjalan ke arah ranjang. Matanya terpana melihat ada noda darah di sprei berwarna krim itu. Ia cukup kaget sehingga ia memeriksa sekujur tubuhnya. Apakah ada yang terluka? Ia bahkan mengangkat ketiaknya tinggi-tinggi untuk mengecek kondisi terkini. Namun ia tidak menemukan luka, hanya bercak merah di sudut lengannya. Parmi berjalan ke arah cermin besar yang terletak di samping lemari pakaian. Menatap dirinya, ia memperhatikan lehernya yang ada bercak merah, bagian atas dadanya juga. "Itu darah apa ya?" gumamnya. Tiba-tiba matanya melotot. "Apa? Jangan-jangan saat Mas Anton kentut bukan keluar angin tapi darah." Parmi menutup mulutnya, tak percaya. Bahkan ia bergidik ngeri. Tak lama, Anton keluar dari kamar mandi. Masih tanpa busana, berjalan santai ke arah saklar lampu. Ia mematikan lampu kamar mandi. Parmi membuang pandangannya, merasa malu melihat tubuh suaminya. "Mas, di sprei ada darah apa?" tanyanya dalam keadaan kamar kembali gelap. "Mas terluka?" tanyanya lagi. "Itu darah kamu," sahut Anton sambil merebahkan kepalanya di atas bantal. "Apa? Darah hantu?" Mata Parmi melotot kaget dengan sesuatu yang baru saja ia dengar. "Kambuh deh," Anton mencibir, mencebikan bibirnya. "Bukan darah hantu Parmi, tapi darah perawan kamu," tegasnya lagi. "Oh, berarti saya sudah tidak perawan ya, Mas?" "Iya, sini tidur lagi," panggil Anton pada Parmi. Sedikit tertatih Parmi berjalan ke arah suaminya. Tunggu, ceboknya udah bersih belum?" tanya Anton pada Parmi. Wajah Parmi yang tadinya tersipu malu mendadak jadi cemberut. Namun karena kamar dalam keadaan gelap, Anton tidak melihat raut wajah Parmi yang cemberut. "Sudah," sahut Parmi seadanya. "Cebok lagi deh, cuci tangan sekalian. Oh ya, sikat gigi juga," tita Anton pada Parmi. Wanita yang berstatus istrinya itu menurut saja. Ia masuk ke dalam kamar mandi dengan air mata yang sudah terjun bebas di pipinya. Ia melakukan semua yang diperintahkan suaminya. Ia merasa seakan dirinya begitu jijik, hingga harus benar-benar bersih saat berdekatan dengan suaminya. Tak lupa ia juga membasuh wajahnya, agar air mata yang tadi sempat turun bisa hilang tak bersisa. Setelah selesai, ia keluar kamar mandi, melangkah kembali ke arah ranjang. Namun suara dengkuran suaminya begitu jelas terngiang di telinga. Anton tertidur kembali saat menunggunya selesai dari kamar mandi. Parmi mengulum senyum, menatap suaminya dalam kegelapan kamar. Ia menarik selimut agar menutupi tubuh telanjang suaminya, hingga menyisakan wajahnya saja. Parmi bukannya kembali ke atas ranjang, ia malah masuk kembali ke kamar mandi untuk mandi hadas besar. Saat azan subuh berkumandang, Parmi melaksanakan sholat subuh sendirian. Suaminya masih terlelap dengan pulasnya. Selesai sholat, Parmi membangunkan Anton. Dengan berat membuka kelopak matanya. Akhirnya Anton duduk bersandar pada kepala ranjang, namun kedua matanya masih tertutup. "Sudah subuh, Mas, mandi dan sholat dulu." "Iya," sahutnya datar. Parmi lalu keluar kamar menuju dapur. Setiap pagi ia selalu membuatkan sarapan untuk suami dan juga mertuanya. Meskipun kini ada Bik Santi yang membantunya, namun ia tidak pernah bersantai atau malas. Bahkan ia semakin rajin di rumah, membuat Bu Rasti semakin sayang dan menyukai Parmi. Bu Rasti keluar kamarnya, diikuti oleh Pak Andi. Keduanya langsung mendekat ke meja makan. Sudah tersedia aneka hidangan di sana. Bu Rasti melihat rambut Parmi yang basah. Ia menyolek lengan suaminya. "Pah," Bu Rasti menarik ekor matanya kepada Parmi. Senyum terukir di bibirnya. "Sukses kayaknya mah," bisik Pak Andi sambil tersenyum. Keduanya lalu duduk di kursi makan.
"Anton mana, Mi?" tanya Bu Rasti. "Masih di kamar, Mah," sahut Parmi sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Ia pun ikut duduk di kursi kosong tepat di depan Bu Rasti. Tak lama kemudian, Anton keluar dari kamar, sudah berpakaian rapi. Kemeja kotak-kotak biru dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam. Rambutnya ia sisir menyamping. Aroma tubuhnya juga sangat harum. Mata Parmi tak lepas dari memandang suaminya. Lelaki bermulut ketus itu sepertinya telah membuatnya jatuh cinta. "Duh, Parmi, liatin suami ampe segitunya. Anak mama ganteng ya," ledek Bu Rasti. Membuat Parmi segera menundukkan pandangannya. Anton hanya tersenyum tipis, menarik kursi tepat di sebelah Parmi. Mereka makan dengan hening. Hanya sesekali Parmi menjawab pertanyaan dari Bu Rasti seputar masalah dapur. Anton menyantap masakan buatan istrinya dengan sangat lahap. Setelah sarapan, Anton berpamitan kepada kedua orang tuanya. Parmi juga sudah menunggu di depan. "Saya berangkat," ujar Anton sambil melewati Parmi begitu saja. Padahal Parmi sudah mengangkat tangan kanannya, berharap ia dapat mencium punggung tangan suaminya. Ternyata Parmi salah, bahkan setelah begitu intim mereka semalam. Sikap dingin Anton pada Parmi belum berubah. Anton menyalakan mesin motornya, lalu melajukan motornya keluar dari pekarangan rumah. Parmi melambaikan tangan sambil tersenyum. Lambaian tangan itu turun perlahan. Ia menggenggam jemarinya kuat. "Aku akan membuat suamiku jatuh cinta padaku," gumamnya dalam hati, sambil langkahnya kembali masuk ke dalam rumah. Seharian ini Parmi sibuk di dapur. Memasak makanan kesukaan suaminya adalah salah satu cara menarik perhatian suaminya, pikirnya. Bik Santi sampai terheran-heran karena Bik Santi tidak membiarkan membantunya. Bik Santi hanya bertugas membereskan rumah, mencuci dan menyetrika. "Masaknya banyak banget, Non. Ada acara apa?" tanya Bik Santi sambil mencuci piring. "Iya, Bik, mumpung di otak saya ada ide," sahut Parmi sambil menyeringai. Ia menyelesaikan masakannya hingga menjelang sore. Saat kedua mertua dan suaminya pulang di waktu bersamaan, Parmi memandang wajah segar suaminya yang baru saja keluar kamar mandi. Tubuhnya masih terbalut handuk. Ia mencari sesuatu dalam lemari pakaian. "Baju saya yang biru kemana, Mi?" "Ada di situ, Mas." Parmi mendekat ke lemari, membantu mencari kaos yang ditanyakan suaminya. "Kok tidak ada ya? Perasaan sudah saya masukin ke dalam lemari," gumam Parmi yang masih terdengar oleh Anton. "Kalau udah dimasukin, ya ada dong di sini. Gitu aja pikun." Anton menatap kesal ke arah Parmi, hingga Parmi memandangnya dengan wajah memelas. Suaminya yang semalam telah pergi, kini tabiat asli suaminya telah kembali seperti semula. "Sabar, Parmi, sabar. Udah sana deh. Aku mau ganti baju." Parmi melangkahkan kakinya keluar kamar. Di ruang makan tampak kedua mertuanya tengah menyantap hidangan yang dibuat oleh Parmi. Tak lama berselang, Anton pun bergabung di ruang makan. Ia menatap makanan kesukaannya terhidang di atas meja. "Siapa yang masak banyak begini?" "Saya, Mas," sahut Parmi sambil tersenyum ke arah suaminya. "Siapa yang mau makan kalau kebanyakan gini? Jangan mubazir, Mi," ucap Anton bernada tak suka. Anton bukannya terima kasih istrimu masak enak begini, malah mengoceh tak jelas. "Udah makan aja. Kalau nggak mau, biar mama kasihin tetangga aja." Tampak Bu Rasti memandang sewot ke arah Anton. Parmi tak menyahut lagi. Ia sangat sedih dengan ucapan yang baru saja suaminya lontarkan. Malam pun tiba. Parmi sudah memakai piyama bermotif Hello Kitty. Ia naik ke atas ranjang suaminya. Anton masih asik berdiskusi dengan Pak Andi. Parmi yang cukup lelah tenaga dan hati hari ini memilih untuk tidur lebih dulu. Sebenarnya ia sudah rebahan di sofa, tempat ia tidur biasanya. Namun semalam saat Anton mencumbunya, Anton berbisik, mulai besok ia boleh tidur seranjang dengan suaminya. Parmi menarik selimut tebalnya hingga dagu, perlahan matanya pun menutup. Hingga suaminya masuk ke kamar, tidak ia ketahui. "Parmi!" hentak Anton dengan cukup keras, membuat Parmi kaget terbangun dari tidurnya. Ia duduk sambil mengucek matanya, mencoba mengumpulkan kesadaran. "Pindah sana! Siapa suruh kamu tidur di situ?" Parmi turun dari ranjang suaminya dengan lemah. Tak satupun kalimat keluar dari bibirnya. Ia berjalan ke arah sofa, meletakkan kembali bokongnya di sana.
Meskipun kita sudah melakukannya semalam, bukan berarti saya jatuh cinta sama kamu. Bukan berarti kamu bisa tidur seranjang dengan saya. Ingat itu. Klik. Setelah ia mengucapkan kalimat tersebut, ia mematikan lampu kamar. Tak dilihatnya Parmi yang kini tengah menahan tangis. Parmi membalik tubuhnya menghadap sandaran sofa. Walau dalam keadaan gelap, Anton melihat punggung Parmi yang berbalik. Salahkah yang ia ucapkan barusan? Gimana kisahnya Bunda? Penasaran ya? Tunggu kelanjutannya insya Allah besok. See ya!